memastikan pinjaman mereka turun dari range 20 sampai 25% menjadi 8%. Jadi ini berlaku untuk kurang lebih sekitar 10 sampai 15 juta ibu-ibu pengusaha ultra super mikro. Berikutnya, pemirsa, Bank Indonesia menyiapkan 4 program unggulan dalam transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Program ini diarahkan untuk memperkuat kewirausahaan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekonomi kerakyatan. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada hari ini. Saya Anissa Fauzi atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan berita Merah Putih setiap hari Senin hingga Jumat pukul 17.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Bank Indonesia menyiapkan model baru pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Dalam program ini, peserta tidak langsung diberikan modal, tetapi lebih dulu mengikuti pendidikan kewirausahaan, sertifikasi, praktik atau magang hingga evaluasi usaha. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, pola tersebut menjadi pembeda dari program pembinaan UMKM yang selama ini sudah berjalan. Menurutnya, pelaku UMKM perlu dipersiapkan secara lebih matang sebelum mendirikan usaha dan menerima dukungan modal. Bedanya program ini adalah akan ada 3 tahap. Satu adalah pendidikan kewirausahaan dan kita lakukan sertifikasi. Jadi kalian anda yang lulus sekarang ini, insya Allah dalam 2 bulan, 2,5 bulan, kita akan didik wirausahanya. Kalau wirausaha harus ada 2 bagian. Satu, tidak cukup hanya mengetahui wirausaha dari teknisnya. Ya barisan, bagaimana membuat kopinya. Kalau wasra, bagaimana membuat tenunnya. Tapi tidak cukup itu. Kemampuan membuat bisnisnya. Peri mengatakan, BI sebelumnya telah memiliki pengalaman panjang dalam pembinaan UMKM. Melalui 46 kantor perwakilan BI telah membina lebih dari 3.000 UMKM di berbagai sektor, seperti batik, kopi, beras, cabai, keripik, singkong, hingga ekonomi kreatif. Selain itu, BI juga telah memberdayakan ekonomi pesantren di berbagai daerah. Peri menyebut saat ini terdapat sekitar 36.000 pesantren yang menjadi perhatian dalam program pemberdayaan, dengan sekitar 1.500 pondok pesantren yang sudah mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, ini komitmen dari Bank Indonesia, pemerintah dan mitra strategis Bank Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian UMKM maju sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan. Peri mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 65 juta UMKM yang sebagian besar masih berskala kecil. Meski demikian, sektor ini memiliki peran besar karena menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga. Peri pun berharap model pembinaan baru ini dapat memperluas dampak program UMKM secara nasional dengan pendidikan, praktik, evaluasi, dan pendampingan dan modal yang diberikan secara bertahap. UMKM diharapkan memiliki fondasi usaha yang lebih kuat sebelum berkembang lebih besar. Dari Jakarta, Adin Anugrah, Berita 1.